Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Martino mau bersabar dengan Messi. Messi tentu dianggap sebagai juru selamat bagi Inter Miami yang lagi terpuruk musim ini. Ketika Major League Soccer menjalani rehat musim panas, Inter Miami berada di dasar klasemen wilayah timur. Hanya keajaiban yang mungkin bisa membawa mereka lolos ke playoff. League Cup adalah kesempatan terbaik Messi untuk bisa unjuk kehebatannya dengan melajukan Inter Miami sejauh mungkin. Apalagi Messi baru saja menuntaskan musim 2022-2023 dengan gemilang. Martino selaku pelatih Inter Miami buru-buru meredam ekspektasi publik Inter Miami. Dia meminta fans untuk bersabar menanti aksi terbaik Messi karena La Pulga juga butuh waktu beradaptasi. Bonucci ingin bertahan di Juventus. Bonucci telah kembali memulai latihan pramusim bersama Juventus pada Senin 17 Juli 2023. Namun ia dilaporkan tak akan dibawa ke Amerika Serikat untuk menjalani tur di 3 kota melawan Barcelona, AC Milan, dan Real Madrid. Hal itu berkaitan dengan keputusan manajemen yang tak lagi memasukkan dirinya dalam rencana tim musim depan. Meski masih terikat kontrak hingga tahun depan, hal itu sudah disampaikan langsung kepada Bonucci pekan lalu. Meski demikian, Bonucci masih menunjukkan sikap ingin bertahan dan menghabiskan sisa kontraknya. Paling tidak, itu yang ia sampaikan kepada para supporter yang menanti di depan markas latihan Juventus. Gundogan ke Barcelona karena masih menikmati tantangan. Gundogan bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini setelah kontraknya di Manchester City habis. Pemain 32 tahun itu akan membela Barca untuk 2 tahun ke depan. Bersama Barcelona, Gundogan berharap bisa membuktikan diri lebih jauh khususnya bahwa ia belum habis di usia yang tak lagi muda. Sebagai catatan, pemain berdarah Turki itu sempat diminati klub-klub Arab Saudi yang menjanjikan bayaran lebih besar. Saya menyukai tantangan, baik di olahraga maupun di level personal. Dan meskipun saya sudah berumur, saya masih jauh dari kata pensiun. Ujar Gundogan dikutip Sport. Saya punya banyak hal untuk dibuktikan lagi, imbuhnya. Ultras PSG ancam Vlahovic. PSG menjadikan Vlahovic sebagai salah satu incaran di musim panas ini. Hanya saja ternyata sejumlah supporter PSG menolak Vlahovic. Ini diduga terkait dengan gestur penyerang 23 tahun itu dalam sebuah foto usai membela timnas Serbia. Dalam foto itu, Vlahovic berpose dengan menunjukkan 3 jarinya. Marca mengklaim pose ini merujuk pada supremasi Serbia atas Kosovo dan juga bisa berarti sebuah salam yang dipakai di kalangan gerilyawan penyatuan Serbia. Ultras PSG pun menunjukkan sikap politik balasan terhadap apa yang diduga menjadi sikap Vlahovic itu. Mereka mengirimkan pesan agar memotong 3 jari pemain Juventus itu jika pindah ke PSG. De Gea diburu sejumlah klub Arab Saudi. Usai mengakhiri 12 tahun perjalanan di MU, kini De Gea masih mencari tim anyar. Klub Arab Saudi Al Nassr sempat disebut serius meminatinya. Akan tetapi kemudian harus menahan ambisi merekrut kiper asal Spanyol itu. Sebabnya Al Nassr sedang dihukum tak bisa mendaftarkan pemain baru yang dijatuhkan FIFA. Akan tetapi Daily Star mengklaim bahwa De Gea menarik minat dari klub-klub lain di Arab Saudi. Beberapa bahkan siap menggaji mahal De Gea, nyaris 2 kali lipat dari gaji terakhir di MU. Rashford setuju perpanjang kontrak di MU. Kontrak Rashford sejatinya akan habis pada musim panas 2024. Adapun negosiasi untuk memperpanjang kontrak pesepak bola berusia 25 tahun itu sudah berlangsung selama beberapa bulan.
Kini, supporter Manchester United bisa bernafas lega karena Rashford tidak akan kemana-mana. Laporan The Athletic mengungkapkan Rashford dan MU sudah menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun atau sampai 2028. Negosiasi kontrak baru itu sudah mencapai tahap akhir dan Rashford segera membubuhkan tanda tangannya. Belum apa-apa, Havertz sudah dicap bakal gagal di Arsenal. Havertz didatangkan Arsenal dari Chelsea senilai 65 juta pound pada musim panas ini. Transfernya disambut optimistis di lingkungan The Gunners, namun juga diragukan beberapa pengamat. Salah satunya ex-pemain Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara, yang meyakini Havertz bakal gagal. Indikasinya adalah performanya musim lalu yang melempem. Havertz cuma bikin 9 gol dan 1 assist dari 47 penampilan di seluruh ajang bersama Chelsea. Keraguan lain soal Havertz adalah soal sikapnya di lapangan. Ia kerap menghilang dari permainan jika situasi tak berjalan baik untuk tim. Fans Juventus tolak Romelu Lukaku. Seperti dirangkum dari Daily Mail dan Football Italia, para pemain Juventus kini bersiap menjalani pramusim. Mereka pun berdatangan ke sebuah klub private di Turin untuk menjalani tes medis. Kehadiran para pemain sinyonya tua diiringi pula oleh sorak-sorai supporternya. Tapi terselip pula aksi fans dalam menolak Romelu Lukaku yang kini kabarnya sedang didekati Juventus. Noi Lukaku non lo vogliamo. Demikian teriakan yang terdengar dari sejumlah fans tersebut, yang maknanya kira-kira adalah kami tidak mau Lukaku. El Shaarawy perpanjang kontrak di Roma sampai 2025. Steven El Shaarawy masih akan memperkuat AS Roma setidaknya sampai 2 tahun ke depan. El Shaarawy memperbarui kontraknya sampai 2025. Untuk bertahan di Roma, El Shaarawy kabarnya rela menurunkan gajinya. Pemain berusia 30 tahun itu akan mendapat bayaran 2,5 juta euro atau setara 42 miliar rupiah per tahun dari sebelumnya 3,5 juta euro atau setara 59 miliar rupiah per tahun. Diincar Milan, Morata malah mau merapat ke AS Roma. Penyerang Atletico Madrid, Alvaro Morata, dikabarkan mendekat ke AS Roma meski ada kabar ia diincar oleh klub Serie A lainnya, AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Mereka menyebut pihak Roma akan segera menggelar pertemuan dengan agen Morata. Laporan itu juga menyebut Morata sudah mencapai kesepakatan personal secara verbal. Namun masih ada kebingungan terkait besaran klausul rilisnya yang harusnya ditebus Roma. Malangnya nasib Inter Milan di bursa transfer, usai ditipu Romelu Lukaku, kini diabaikan ex-striker Juventus. Setelah merasa ditipu Romelu Lukaku, Inter Milan kini diabaikan mantan striker Juventus. Salah satu penyerang yang masuk dalam daftar buruan mereka adalah bomber Atletico Madrid Alvaro Morata. Pernah 2 periode memperkuat Juventus menjadi salah satu alasan mengapa Inter Milan menargetkan Morata. Namun menurut laporan dari Sam Printer, Morata sama sekali tak merespons ketertarikan Inter. Hal itu dikarenakan sang penyerang sudah mengambil keputusan untuk bergabung dengan AS Roma. Arsenal tolak tawaran Inter Milan untuk jasa Folarin Balogun. Arsenal baru-baru ini menolak penawaran pertama Inter Milan untuk mengamankan jasa Folarin Balogun musim panas ini. Dilansir dari CBS Sports, diketahui Inter menyiapkan dana sebesar 40 juta euro untuk bisa mengamankan jasa Balogun. Akan tetapi Arsenal menolaknya karena angka tersebut tak sesuai dengan harga yang mereka bandrol. Untuk harga sendiri, bandrol yang diinginkan Arsenal kabarnya mencapai angka 58 juta euro. Inter sendiri kabarnya tak menyerah begitu saja dan akan mencoba untuk menyiasati penawaran mereka selanjutnya.
Dikecewakan Manchester United, Harry Maguire disarankan membelot ke Tottenham. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara menyarankan Harry Maguire membelot ke The Lily Whites usai dikecewakan Manchester United karena jabatan kaptennya dicopot. Saya akan membawanya ke Spurs, kata O'Hara seperti dikutip dari Sportskida. Dia lebih baik dari apa yang kita miliki. Saya akan memainkan dia dan Romero di bek tengah. Dia masih pemain top. Anda tidak menjadi kapten Manchester United jika Anda bukan pemain top. Tuturnya melanjutkan. Arteta senang, Arsenal satset di bursa transfer. Arsenal relatif cepat mendatangkan pemain barunya di bursa transfer ini. Manajer The Gunners Mikel Arteta senang melihatnya. Setiap pembelian yang kami lakukan itu demi membuat tim lebih spesial, ujar Arteta seperti dikutip Reuters. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kami sangat senang bisa mendatangkan pemain yang kami inginkan. Kami dengan cepat merekrut mereka dan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Kami kini punya waktu cukup untuk mempersiapkan tim dan bagi mereka, ini adalah kesempatan bagus untuk unjuk kemampuan. Lanjutnya. Dua pilar penting Chelsea akan absen dalam tur pramusim. Kabar kurang baik datang dari Chelsea karena dua pemain mereka, Wesley Fofana dan Reece James, absen dalam tur pramusim. Kedua pemain tersebut dikonfirmasi oleh Chelsea tak akan mengikuti laga untuk pramusim di Amerika Serikat. Baik Fofana dan James, keduanya dikabarkan mengalami kondisi badan yang kurang fit, di mana Reece James merasa sakit, sementara Wesley Fofana mengalami cedera lutut. Adaptasi McAllister dan Szoboszlai di Liverpool berjalan mulus. Andrew Robertson mengungkapkan Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai beradaptasi dengan sangat baik di Liverpool. Ia yakin keduanya bakal sukses di The Reds. Mereka telah beradaptasi dengan sangat baik, ujar Robertson soal McAllister dan Szoboszlai dikutip dari situs Liverpool. Ini adalah skuad yang sangat terbuka. Ini adalah skuad yang bagus jika Anda adalah pemain baru. Kami menyambut semua orang dengan tangan terbuka dan mencoba menenangkan mereka sebanyak mungkin. Saya pikir kami telah melakukannya, jelasnya. Mahrez merapat ke Al Ahly, Manchester City segera cari pengganti. Riyad Mahrez tertarik pindah ke Al Ahly di musim panas ini. Manchester City pun mulai bersiap mencari pengganti winger Azazair tersebut. Diberitakan di Athletic, Mahrez telah menyetujui proposal gaji 25 juta pound per tahun yang diajukan oleh klub Arab Saudi itu. Manchester City juga siap menerima tawaran senilai hampir 30 juta pound untuk menebus pemain 32 tahun tersebut. Jika Mahrez jadi cabut, maka Manchester City akan berupaya mempertahankan Bernardo Silva yang sedang digoda Al Hilal. Mereka akan kehilangan dua pemain berharga sekaligus, apalagi itu akan membuat sektor sayap kanan menjadi berlubang. Andre Onana deal. Manchester United sekarang alih fokus kejar Rasmus Højlund. Manchester United meningkatkan minat mereka pada striker Atalanta Rasmus Højlund setelah menyepakati transfer Andre Onana dari Inter Milan. Klub Italia itu diperkirakan akan memberitahu Setan Merah bahwa mereka harus mengeluarkan 70 juta euro jika mereka ingin merekrut pemain berusia 20 tahun musim panas ini. United ingin menawarkan pemain dalam rencana transfer mereka. Namun, Atalanta telah menegaskan bahwa mereka tidak tertarik dengan opsi tersebut. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik
seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!